Selamat siang Ibu, sebelumnya kami dari tim Nagikeo Delektis mengucapkan selamat Hari Perempuan, terkhusus untuk perempuan di Nagikeo. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu karena sudah berkenan hadir bersama kami di Nagikeo Delektis. Namun, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Monica. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator yang akan membantu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Dan sesuai dengan tema diskusi kita hari ini yaitu perempuan Nagikeo dan masa depan. Dan sudah hadir bersama kita kali ini ada Ibu Maria Angelina Sekewea selaku Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang biasa kita sebut dengan P2T P2A Kabupaten Nagikeo yang kali ini sebagai narasumber dalam diskusi kita pada siang hari ini. Dan tentunya hari ini kita membahas terkait perempuan Nagikeo dan masa depan. Tentunya Ibu sebagai salah satu perwakilan dari sekian banyak perempuan yang ada di Nagikeo dan bisa menjadi motivator tersendiri bagi perempuan-perempuan dan dan generasi muda. Dan tentunya pasti banyak orang yang belum mengetahui siapa sih Ibu. Dan mungkin di kesempatan kali ini Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, bisa sharing-sharing terkait pendidikan Ibu dan mengapa bisa sampai di titik ini sekarang. Dan tentunya pasti banyak perjalanan yang menghantarkan Ibu bisa menjadi ketua P2T P2A. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selamat siang buat kaum muda, khususnya mahasiswa yang tergabung dalam Nagikeo Dialektis. Terima kasih, saya sudah diundang untuk bergabung bersama dengan adik-adik dalam kesempatan yang pertama ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Maria Angelina Adriana Sekewea, biasa dipanggil Jen. Sebagai ketua P2T P2A ini kurang lebih menjadi ketua itu masuk tahun ketiga. Sebelumnya bergabung juga di P2T P2A sebagai anggota dengan ketua yang pertama itu Bapak Pius Dari, yang kedua Mama Yuli Lamuri, dan saya sendiri yang ketiga. Tapi inisiasi awal pembentukan pusat pelayanan terpadu ini pada saat saya dipercayakan menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Titik balik kenapa kami membentuk awalnya itu kelompok peduli perempuan dan anak, karena banyak kasus di Nagikeo yang sering terjadi, tetapi tidak tahu kemana harus minta perlindungan. Saya sendiri adalah pegawai negeri sipil yang juga merupakan anak terlantar yang dipelihara oleh negara karena saya menempuh pendidikan sekolah gratis yang dibiayai oleh pemerintah untuk menjadi salah satu ASN. Perjalanan saya menjadi pegawai negeri sejak dari staf sampai dengan hari ini saya adalah salah satu kepala dinas perempuan yang dipercayakan oleh Bupati untuk memimpin Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Nagikeo. Sebagai perempuan Nagikeo, saya cukup bangga karena di legislatif kami 8 kepala dinas perempuan. Tetapi banyak juga kepala dinas yang berada di level pimpinan tinggi, administrator dan staf itu juga yang punya potensi bagus, itu juga dari kaum perempuan. Tidak menyepelekan kaum laki-laki, tetapi banyak perempuan sudah menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kemampuannya, yang selama ini sering sekali kita kurang percaya diri untuk berada di pucuk pimpinan. Mungkin itu saja perkenalan singkat saya, nanti kita berlanjut dalam diskusi siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perkenalan singkatnya ya Bu ya. Dan mungkin dari perjalanan Ibu dan Ibu sekarang menjadi seorang ketua tentunya punya perjalanan dan kinerja kerja yang bagus ya Bu ya. Dan pertanyaan saya terhadap Ibu itu berbicara terkait tupoksi P2T P2A itu sendiri. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada masyarakat luas apa sih konsep utama dari P2T P2A?
Baik, terima kasih. Konsep utama adalah membantu perempuan dan anak yang sering menjadi korban tindak kekerasan. Tetapi tugas kami di sini bukan setelah dia menjadi korban kekerasan, tetapi dari sosialisasi untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sering sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, bekerja sama lintas sektor, termasuk dengan PKK, Dasawisma, dengan gereja, remaja masjid, dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Nagekeo. Bicara perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak cukup satu kali, berkali-kali. Yang sudah berkali-kali saja masih ada, masih terjadi, apalagi kalau satu kali. Dan jujur, kerja seperti ini membutuhkan kerelaan waktu dan tenaga lebih. Karena selain tugas pokok, pasti ada tugas tambahan. Dan kami yang bergabung di dalam pusat pelayanan terpadu ini bukan hanya pegawai negeri sipil, tapi ada pegawai negeri, ada dari dari LSM yang ada di Nagekeo itu, dari WVI dan Plan Internasional, tokoh agama, dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pengadilan, juga dari dunia usaha. Anggota cukup banyak, tetapi yang bekerja biasanya kita share di grup siapa yang memiliki waktu untuk ambil peran di sini. Banyak orang peduli terhadap perempuan dan anak, tetapi kurang cukup waktu untuk bergabung bersama perempuan dan anak Nagekeo. Mungkin itu yang selalu kami kerjakan. Mungkin jauh dari harapan, tetapi kami berusaha dari hari ke hari terus memperbaiki diri, juga meningkatkan kapasitas diri untuk selalu mendampingi para perempuan dan anak Nagekeo yang membutuhkan. Ya Bu, melihat bahkan dari teman-teman seperjuangan Ibu saja bisa melihat, maksudnya bisa melihat bagaimana kinerja kerjanya mereka untuk bagaimana memperdayakan perempuan. Begitupun dengan faktor sosial yang diliputi oleh budaya itu sendiri, di mana kita mengetahui bahwa di Nagekeo itu soal kebudayaan masih sangat kental ya Bu. Terus bagaimana tanggapan Ibu mengenai perspektif gender dan kondisi perempuan Nagekeo hari ini, termasuk soal konstruksi sosial masyarakat dan kultur serta posisi kedudukan perempuan dan laki-laki di masyarakat Nagekeo. Dan kali ini kita berbicara soal gender, di mana masih ada masyarakat yang menjadikan perempuan itu kelas kedua. Baik, terima kasih. Pertanyaan penuntun yang sangat menarik. Dilihat dari sisi adat dan budaya, masih ada sebagian orang menganggap perempuan itu kelas kedua. Dan ada juga perempuan yang menempatkan diri pada kelas kedua. Adat itu tidak salah. Cara kita menafsirkan adat yang terkadang keliru. Kalau kami perhatikan sebagai pemerhati perempuan, dari sisi budaya itu tidak salah. Tetapi ada beberapa hal yang juga dalam implementasinya kurang tepat. Dalam struktur kebudayaan itu memang kita menganut patrilineal, sehingga perempuan selalu mendengarkan apa kata suami. Anak harus mendengarkan apa kata ayah. Tapi dengan perkembangan zaman, sudah banyak yang pelan-pelan memperbaiki itu, bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki sama. Dalam adat istiadat itu tentu ada klasifikasinya, ada yang perempuan boleh ikut, ada yang tidak boleh, tetapi dalam pengambilan keputusan lebih kepada dalam rumah tangga itu sudah mempertimbangkan aspek perempuan dan laki-laki. Dan juga untuk di Nagekeo, kebetulan kita sudah memiliki banyak forum desa, forum anak kelurahan, dan forum anak Nagekeo sendiri,
sehingga diberi ruang kepada anak untuk berpartisipasi. Sekarang beberapa desa pada saat Musrenbangcam, Musrenbangdes juga melibatkan anak. Karena apa? Pendapat anak penting. Termasuk apa yang dia inginkan, apa yang tidak dia inginkan orang dewasa lakukan kepada mereka. Jadi dalam adat dan budaya kita yang terkadang sebenarnya pikiran kita saja yang menempatkan kita kaum perempuan pada nomor kedua. Yang kedua dalam kebudayaan juga menempatkan perempuan, menganggap perempuan adalah kaum yang lemah. Padahal perempuan bukan kaum lemah. Hanya karena anggapan dan kita juga merasa lemah. Itu sebenarnya semangat perempuan yang kurang kita tumbuhkan di sini. Bahwa perempuan bisa setara dengan kaum laki-laki. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada siang hari ini. Terima kasih. Iya Bu, soal mindset perempuan ya Bu. Kita tadi berbicara soal mindset perempuan bahwa kalau kita mau lihat, faktor budaya kita kan kental sekali ya Bu. Bahkan di dalam keluarga pun untuk merubah pola itu menurut saya masih sangat sulit. Bahkan ada faktor-faktor di mana perempuan ingin menunjukkan kualitasnya, menunjukkan bahwa ia mampu untuk mengubah itu, namun pada dasarnya keluarganya pun tidak mendukung itu. Malah kalau di dalam rumah tangga bisa ada kejadian kekerasan seksual, kekerasan dan lain sebagainya. Lantas berbicara soal kekerasan seksual di sini, bagaimana sih atau apa sih yang dilakukan oleh P2T, P2A itu sendiri? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Tadi menarik tentang perempuan di dalam komunikasi keluarga tadi bahwa perempuan sering mengalah, sering kurang pada saat menunjukkan eksistensinya sering diabaikan begitu. Menurut saya ini kembali kepada pola asuh keluarga. Ada keluarga yang sangat terbuka. Ada keluarga yang menempatkan perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki setara. Tapi kembali lagi ada sebagian keluarga yang masih terkungkung dalam fenomena lama. Sehingga dia tidak keluar dari zona nyaman. Tapi sekali lagi, kami dari P2T P2A itu tidak pernah capek. Boleh dikatakan paling berisik, paling cerewet untuk terus memperjuangkan hak perempuan. Bahwa ada kurang dan lebih dari perempuan harus kita akui. Tetapi tidak berarti kita harus diam dan mendengarkan walaupun itu kita tahu tidak tepat. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh P2T P2A dalam menghadapi kekerasan? Untuk di data dan fakta di Nagikeo, tingkat kekerasan dalam rumah tangga itu masih cukup tinggi. Dari tahun ke tahun, kita lihat grafiknya meningkat. Bukan karena kasusnya bertambah, tapi karena kesadaran orang untuk melapor. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun kekerasan penelantaran rumah tangga. Yang paling banyak adalah penelantaran dalam rumah tangga. Ayah dan ibu mencari nafkah keluar daerah, ke Kalimantan, ke Malaysia, ke Singapura, dan anak dititipkan di panti asuhan opa dan oma. Memang untuk sementara itu adalah pengasuhan alternatif terbaik, tetapi juga kurang tepat karena pengasuhan terbaik buat anak adalah dalam dekapan ayah dan ibu. Yang kedua, untuk kasus kekerasan seksual cukup tinggi di Nagikeo dan paling banyak dilakukan oleh orang dekat. Oleh ayah kandung, oleh paman kandung, oleh saudara-saudara kandung, sepupu, itu juga cukup banyak. Tugas kami adalah mendampingi korban tindak kekerasan. Buat kekerasan fisik, penelantaran, atau KDRT, itu bukan mungkin, tetapi hampir pasti sering menempuh jalur perdamaian dengan catatan ada berita acara untuk tidak mengulangi lagi.
bukan untuk apa-apa, tetapi supaya ada efek jerah bahwa menyelesaikan semua persoalan tidak harus dengan kekerasan. Tetapi buat kekerasan seksual, untuk di Nagekeo tidak pernah ada, sampai dengan hari ini semua kita tempuh jalur hukum. Ada proses adat, budaya, dibuat tetapi tidak menghentikan proses hukum. Hanya melakukan proses budaya itu untuk pemulihan secara sosial dan budaya. Perlu kami gambarkan bahwa pernah terjadi kasus kekerasan seksual diselesaikan dengan wajah. Kembali ke budaya dan adat kita zaman dahulu bahwa penyelesaian bisa dilakukan dengan wajah. Tetapi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ini, kita tidak terima, tidak bernegosiasi, dan tidak ada ruang untuk perdamaian bila itu terjadi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Karena dengan perdamaian, dengan wajah kerbau, sapi, kuda, dan lain-lain, dengan mandi darah kerbau merah, tidak mengembalikan anak pada posisi semula. Yang kita pikirkan di sini adalah nasib anak bangsa, supaya tidak ada korban lainnya. Jadi untuk kasus kekerasan seksual selama ini diselesaikan oleh aparat penegak hukum, bisa menempuh proses adat budaya hanya untuk pemulihan sosial budaya. Itu mungkin yang kami lakukan, kerja-kerja kami selama ini di Nagekeo. Tadi Ibu menyinggung soal pola asuh ya, Bu. Kalau kita berbicara soal generasi muda saat ini, di mana walaupun dalam kondisi orang tuanya bersama pun selalu melihat, selalu mendampingi, namun anak-anak zaman sekarang punya pemikiran yang lebih luas daripada orang tuanya tentunya. Apalagi di mana zaman teknologi ini berkembang, yang walaupun tidak secara tatap muka mereka ketemu, contohnya pacaran ya Bu ya, mereka bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya belum bisa mereka lakukan. Dan ini sebenarnya bisa masuk ke dalam pernikahan dini, di mana kadang ada orang tua atau kebudayaan yang tidak mengizinkan mereka untuk berpacaran atau lain sebagainya, yang mengakibatkan mereka mengambil jalan pintas untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dan akhirnya tanpa berpikir panjang, orang tua akan melakukan pernikahan atau yang Ibu bilang tadi wajah dan hal-hal perdamaian lainnya. Dan hal ini apalagi anak-anak di bawah umur kan masih belum bisa ditindaklanjut ya Bu ya, karena pada dasarnya hukum harus 17 tahun. Lantas apa pendapat Ibu, bagaimana pendapat Ibu soal pernikahan ini terkait stereotip perempuan Nagekeo hanya mengurusi soal domestik? Baik, terima kasih. Bicara perkawinan anak, untuk di Nagekeo ini kita ada fenomena baru. Ada anak merasa sudah bisa membina rumah tangga karena kecepatan dia mengakses sesuatu yang belum pas umur. Dengan COVID, dengan pembelajaran daring pada saat COVID itu, membuat terjadi pergeseran perilaku anak bangsa ini cukup jauh. Anak membodoh-bodohi orang tuanya untuk beli pulsa lebih banyak, katanya untuk kepentingan sekolah, tetapi yang ada dia untuk mengakses sesuatu yang belum pas dengan umurnya. Dan terjadi banyak korban HP Android ini, korban teknologi ini, anak lebih tahu dan lebih pintar daripada orang dewasa. Contohnya, kami punya 2 kasus, anak usia 14 tahun dan 15 tahun, anak perempuan, berpacaran dengan juga usia anak, 17 tahun dan 18 tahun, di bawah 18 tahun. Setelah terjadi sesuatu yang mereka inginkan, dilaporkan oleh keluarga korban, sampai di polisi mereka minta dispensasi untuk menikah, karena merasa sudah cukup dewasa, sudah sanggup membina rumah tangga dan sudah bisa bertanggung jawab terhadap hidupnya. Tugas kita sebagai orang dewasa, tidak mungkin kita bersepakat dan sependapat dengan anak, karena dia tidak tahu apa yang dia katakan.
dan dia tidak tahu arah dan langkah kakinya ke depan seperti apa. Karena itu tugas kami sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, terus membina, terus konseling kepada anak bahwa tidak ada cerita hari ini kita menikah di bawah usia 19 tahun. Karena undang-undang yang terbaru itu minimal anak baik laki-laki maupun perempuan sudah berusia 19 tahun. Kalau di beberapa waktu yang lalu masih menggunakan undang-undang perkawinan yang lama nomor 74, itu usia 16 tahun bisa menikah, tetapi sekarang 19 tahun. Jadi hampir bisa saya pastikan tidak ada anak lagi yang menikah di bawah usia 19 tahun. Kemarin kami temukan ada yang menikah siri tetapi sudah dibatalkan karena terjadi di bawah tangan. Itu tentang perkawinan anak. Yang kedua menyangkut dengan akses teknologi ini. Benar sekali. Anak lebih tahu, lebih banyak tahu dari apa yang orang tuanya tidak tahu. Contoh, anak SMP kelas 1 sudah tahu cara menggugurkan kandungan. Anak SMP kelas 3, anak laki-laki, memastikan kepada saya dan teman-teman yang mendampingi bahwa si cewek tidak hamil dengan dia. Sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang hidup di zaman dulu, di zaman yang tidak seterbuka saat ini, tentu kita tidak sanggup mendengarkan kenapa anak mengerti lebih cepat dari usianya. Dan mereka bisa menjaminkan kepada kami bahwa si cewek tidak hamil dengan dia. Berarti cewek itu hamil dengan orang lain. Kenapa? Ternyata mereka membentuk diri di dalam suatu grup yang namanya retak. Remaja tanpa kekasih. Dalam grup itu, tidak ada yang namanya kekasih kandung. Artinya, untuk mereka bergaul, ciuman, mereka istilahkan lumat, itu boleh dengan siapa saja. Kalau bobo bareng, asal jaga mulut. Dan itu yang buat mereka tahu bahwa anak perempuan tadi tidak hamil dengan dia. Karena mohon maaf, dia ada istilah buang dalam, buang luar. Artinya ini bukan pembelajaran yang baik buat generasi muda. Tetapi yang bikin hancur hati kita ini terjadi untuk anak kita di Nagekeo bisa mengatakan hal itu. Satu lagi, anak SMP dalam komunitas kelompok itu tahu cara menggugurkan kandungan. Dan cerita dari teman ke teman. Dan ternyata ada beberapa anak yang berhasil karena cerita tersebut. Sebagai perempuan, sebagai mama yang juga punya anak, tentu kami tidak terima. Tetapi kita tidak bisa serta-merta marah. Kita harus cari tahu supaya putuskan mata rantai ini. Jangan sampai ada korban berikut. Memang perlu waktu cukup, perlu kerelaan di hari libur, di hari Minggu. Kita juga harus rajin turun. Sampai dengan hari ini kami terima kasih dari Kevikepan Bayi juga mengajak kerjasama semua unsur masuk sampai KUB untuk kita bagaimana pencegahan kekerasan terhadap anak, bagaimana pola asuh, konseling untuk perlindungan anak mulai dari keluarga. Itu kami terima kasih. Jadi hasil akhirnya kami setiap minggu gereja pindah dari satu gereja ke gereja lain. Untuk dimintai setelah gereja kita ambil waktu 10 sampai 20 menit, mimbar sedikit. Mudah-mudahan 10% dia terima juga syukur, bisa diteruskan kepada keluarga yang tidak bisa hari itu. Mungkin itu yang kami lakukan, belum sepenuhnya menjangkau semua, tetapi pelan-pelan kami sudah mencoba untuk terus untuk giat memperkenalkan, mensosialisasikan tentang bagaimana kita sebagai perempuan dan anak menjaga martabat kita. Itu yang kami lakukan selama ini. Terima kasih. Baik, Bu. Ini kita berbicara lagi soal generasi muda ya, Bu. Bahwa kadang ada hal-hal yang sudah mereka lakukan, namun mereka pendam karena persoalan takut dengan keluarga, dengan sosial, dan lain sebagainya.
yang mengakibatkan bahwa mental mereka tuh terpuruk sebenarnya. Psikis mereka terganggu dan mereka punya beban tersendiri yang mengakibatkan ada hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan karena beban itu sendiri. Lantas bagaimana upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan? Karena melihat bahwa di Nagikyo belum ada rumah anak ya Bu ya. Lantas bagaimana upaya? Karena kalau kita mau kembalikan keluarga, pasti mereka punya beban kan. Mereka takut, aduh saya takut nanti orang tua saya marah dan lain sebagainya. Lantas bagaimana anak-anak ini berlindung? Karena kalau di Nagikyo tidak punya rumah untuk berlindung. Kasih Bu. Baik, terima kasih. Bicara rumah aman ini, mungkin bukan hanya kami. Termasuk semua pemerhati anak, semua NGO yang ada, juga terus menyuarakan untuk Nagikyo memiliki rumah aman. Tapi cita-cita kami, harapan kami besar, tapi apa daya kemampuan keuangan daerah ini belum cukup untuk membangun rumah aman tersebut. Selama ini, kalaupun ada anak korban yang terganggu, yang tertekan, itu selalu kami amankan sementara di rumah-rumah kami, yang juga sejujurnya tidak aman. Tetapi diusahakan untuk lebih aman daripada di rumah di mana tempat dia mengalami tindak kekerasan. Jadi setiap ada anak kasus, biasanya dititipkan di rumah anggota P2TP2A, di rumah ibu psikolog yang ada di dinas sosial, di rumah teman-teman yang di dinas sosial. Itu yang kami sering sekali menitipkan anak bangsa yang mengalami tekanan. Benar, kami banyak kasus tidak bisa terungkap karena anak masih berada di dalam lingkungan keluarga besar yang penuh dengan doktrin bahwa tutup mulut, jangan sampai ini menjadi aib keluarga, aib kampung, aib desa. Jadi nama baik keluarga, nama baik desa lebih penting daripada masa depan anak kita sendiri. Jadi ini yang kami alami. Kami memang punya satu lagi lembaga ketahanan keluarga yang ada di dinas sosial. Juga kerjanya sama seperti kami. Dan kami terus berkolaborasi, berbagi peran, di mana yang diambil oleh P2TP2A, di mana yang diambil oleh LK3. Karena mereka punya psikolog. Dulunya kami punya psikolog, tapi sudah bekerja di tempat lain. Akhirnya, karena ini adalah organisasi sukarela, jadi kita tidak bisa menahan orang untuk tetap berada di Nagikyo. Jadi sekarang kami cuma punya satu psikolog yang ada di dinas sosial, tetapi ada beberapa sarjana psikolog juga yang sudah mulai bergabung. Itu yang sering kami mintai tolong untuk menemani, untuk konseling, untuk home visit terhadap anak-anak korban tindak kekerasan yang mengalami gangguan. Kami juga punya dokter, punya psikiater. Itu juga kami berusaha kalau yang memang tidak bisa, terpaksa kita antar ke sana. Kembali lagi ke konsekuensi biaya. Kalau dia memiliki BPJS, berarti kita bisa menggunakan itu lewat jalur BPJS. Tetapi kalau tidak, itu adalah bagian dari kepedulian anggota P2TP2A itu sendiri. Siapa yang dititipkan anak di rumahnya, itu dia berkorban segalanya untuk anak. Dan paling sering itu ada dua ibu kami, Ibu Christine dan Ibu Erna. Itu adalah benar-benar orang tua asuh yang luar biasa lah menurut saya. Itu juga anggota P2TP2A yang sejak awal bergabung itu sering merelakan rumahnya menjadi tempat penitipan anak. Mereka pun juga menjaga anak ini. Terkadang pergi kantor bawah sama kalau tidak ada orang di rumah karena takut terjadi hal yang di luar kendali kita. Jadi terima kasih, saya punya dua ibu yang luar biasa yang selalu memberi diri untuk memberi rumahnya, keluarganya untuk menjadi rumah aman sementara bagi anak-anak korban tindak kekerasan. Terima kasih. Tadi berbicara soal perempuan ya, bahkan ibu saja mengidolakan dua perempuan yang sudah merelakan rumahnya untuk menjadi tempat perlindungan untuk anak-anak. Lantas bagaimana upaya ibu untuk menggerakkan atau meningkatkan peran perempuan untuk nantinya membangun terkait kesetaraan gender itu? Karena kita lihat bahwa kedudukan perempuan di kursi legislatif di Nagikyo sendiri masih sangat minim ya. Lantas bagaimana upaya ibu untuk meningkatkan upaya perempuan untuk meningkatkan kesetaraan gender ini? Baik, terima kasih.
bicara tentang perempuan dan anak, sekali lagi kita capek, sampai mulut berbusa pun, sampai kering pun suara kita. Kalau tidak ada keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, jadi kita hanya menunggu serpihan kepedulian orang terhadap kita. Jujur, kalau ada perempuan lagi yang duduk di legislatif, saya pikir aspirasi perempuan itu pasti dikawal dan bisa berhasil. Sudah 3 periode ini kita tidak punya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kecuali 2 kali pengganti antar waktu. PAW karena ada yang mengundurkan diri, ada yang meninggal digantikan perempuan yang periode pertama. Periode kedua itu karena pindah partai, jadi ada pengganti antar waktu itu perempuan. 1, kita cuma punya 1. Sedih. Kenapa? 51% pemilih adalah perempuan. Tetapi perempuan Nagekeo tidak memilih perempuan. Karena yang pertama, perempuan tidak diberi kesempatan untuk memilih. Contoh, sebagai istri, saya tidak bisa menentukan pilihan karena dipengaruhi oleh kekasih hati, oleh orang tua, oleh saudara. Itu fakta di Nagekeo. Yang kedua, perempuan sudah tidak memilih perempuan, juga perempuan menggunting perempuan. Kenapa? Setiap ada perempuan yang maju, kita selalu melihat perempuan dari sisi kurangnya. Padahal baik perempuan maupun laki-laki ada lebih dan kurang. Tetapi yang selalu jadi topik adalah perempuan apabila pernah melakukan kekeliruan. Itu yang kami alami. Di tahun 2013 kami pernah membentuk suatu kelompok perempuan yang namanya SOPAN, Solidaritas Perempuan Peduli Nagekeo, yang diketuai oleh Ibu Linda Boleng, juga pernah menjadi caleg sampai terakhir juga caleg pusat dari Partai PDIP. Tetapi juga belum beruntung, karena kembali lagi perempuan Nagekeo sebagiannya, tidak semuanya, sebagian tidak mempunyai pilihan. Pertama, harusnya kita sesama perempuan Nagekeo, wahai para perempuan Nagekeo, mari kita dukung perempuan Nagekeo yang memiliki kapasitas, kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi wakil kita di legislatif. Apabila ada yang kurang, apabila ada masukan, mari kita beri masukan dengan cara yang santun. Kalaupun kritik, kalaupun beri masukan, mari kita menyampaikan dengan cara yang baik untuk perbaikan kita bersama. Yang ketiga, kalau tidak memilih, tidak usah menjelekan orang yang sejujurnya tidak dia lakukan. Kalau fakta bahwa dia salah, biarkan itu menjadi urusan dia. Karena dia dianggap salah belum tentu kita benar. Jadi mungkin itu buat kaum perempuan, kalau tidak memilih perempuan, jangan suka menjelekan perempuan. Mungkin itu harapan saya kepada semua perempuan Nagekeo. Mari kita dukung perempuan yang punya kemampuan untuk menjadi wakil kita. Supaya apa yang menjadi aspirasi kita dari kaum perempuan, lebih ada yang mengawal dan sampai pada ketetapan keputusan itu sendiri. Mungkin itu pendapat saya. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, tetapi tidak mengurangi kaum bapak-bapak yang selama ini sudah berjuang dan sudah peduli, tetapi mungkin masih banyak yang tercecer. Itu mungkin besar harapan kami dari para perempuan yang peduli perempuan. Kalau kita berbicara soal perempuan mungkin agak susah ya Bu ya untuk mengubah sistem yang ada di daerah kita sendiri khusus. Namun pada dasarnya Ibu sudah menjadi salah satu keterwakilan perempuan yang bisa menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan atau generasi yang lain. Dan di sini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu untuk dari sekian pertanyaan tadi. Bagaimana atau apa yang Ibu ingin sampaikan kepada publik Nagekeo tentang
perempuan dan masa depan Nagikyo itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekali lagi bicara tentang perempuan di Nagikyo, saya mungkin hanya salah satu yang ada di Nagikyo. Yang saat ini kebetulan dipercayakan menjadi pimpinan tinggi Pratama. Yang sejujurnya juga pada saat saya dilantik, masih banyak suara selentingan di belakang saya bahwa itu perempuan. Itu yang saya sedihkan. Kenapa keluar dari mulut kita perempuan? Sebelum saya menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal, saya adalah salah satu camat perempuan. Yang sekarang kita tidak punya camat perempuan. Kami kemarin 3 camat perempuan, tapi 3-tiganya sudah kembali ke kabupaten, dan saat ini kita tidak punya camat perempuan. Kepala desa perempuan juga kita tidak punya kepala desa perempuan. Hanya beberapa lurah perempuan. Di periode yang lalu tuh lurah-lurah hampir 80% perempuan, tapi sekarang sudah kembali ada bapak-bapak. Sekali lagi buat para perempuan, wahai perempuan Nagikyo, kita bukan perempuan yang lemah, kita bukan perempuan yang di belakang, dan kita bukan perempuan yang selalu menempatkan diri kita pada nomor kesekian. Mari kita tunjukkan eksistensi kita sesuai bidang tugas kita masing-masing, sesuai panggilan jiwa kita, sesuai dengan bakat dan talenta yang sudah Tuhan berikan. Mohon maaf, saya kenapa bicara begini? Bukan karena saya karyawati atau pencari uang, tapi mari jadi perempuan yang tidak taruh tangannya di bawah. Kita balik tangan kita sehingga kita tidak diremehkan. Perempuan memiliki uang tidak hanya menjadi pegawai, tidak hanya menjadi anggota DPR, tidak hanya menjadi bupati, kepala desa, dan lain-lain, tetapi bagaimana kita mengembangkan potensi kita yang ada di rumah, juga berwirausaha, baik usaha kecil, menengah, dan besar, itu bisa dilakukan oleh semua perempuan di Nagikyo. Yang kita kurang adalah semangat. Mari kita saling menyemangati, mari kita saling mendorong, dan kalau tidak mendorong, jangan menjatuhkan. Sekali lagi kita perempuan Nagikyo, tidak untuk mengurangi kaum laki-laki, tapi menempatkan posisi kita setara dengan laki-laki. Apa yang bisa mereka lakukan juga bisa kita lakukan. Yang membedakan kita hanya yang kodrat. Selain dari itu, semua bisa kita kerjakan. Baik di domestik maupun di publik. Pasti perempuan Nagikyo takut bicara. Karena nanti bicara salah. Salah urusan nomor 2. Tapi mari mulai dari skala kecil. Dari RT, KUB, dari desa. Lama-lama kita jadi perempuan-perempuan yang luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan menyinggung sesama saya. Tetapi tidak untuk maksud tidak baik. Tapi mendorong perempuan Nagikyo. Mari kita bangkit untuk setara bersama kaum laki-laki. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih banyak Bu, tidak terasa sudah hampir 30 menit lebih kita sudah berdiskusi, dan harapannya tidak sampai di sini saja diskusinya kita, mungkin di lain-lain waktu kita bisa berdiskusi dalam topik yang sama atau hal yang berbeda lagi. Terima kasih untuk tamannya kita, Bu, kita bisa say halo dulu. Ya, terima kasih Bu, selamat siang dan semangat untuk bekerjanya Bu. Terima kasih. Ya.